Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, jadi hari ini akan saya mulai lagi pembelajaran tentang hukum Newton sebenarnya. Jadi hukum Newton kemarin itu sebenarnya belum selesai. Kalau hukum yang Newton kemarin itu adalah hukum Newton yang bergerak terhadap dua benda. Jadi dua benda yang emang saling bersentuhan secara langsung. Jadi kayak ada interaksi secara langsung. Dan itu adalah maksudnya ke dinamika gerak juga. Dan di sini itu adalah sebuah pengayangan atau penambahan untuk materi hukum Newton, di mana hukum Newton itu nggak cuma sampai kemarin aja, tapi ada yang disebut dengan hukum Newton tentang gravitasi. Nah, hukum Newton tentang gravitasi itu apa? Kan sebelumnya kalian udah tahu apa namanya? Sebentar, sambil nyatet ya. Jadi kalau misal percepatan gravitasi kan kalian taunya kemarin itu adalah merupakan bagian dari berat M kalikan G, di mana massa dikalikan percepatan gravitasi. Nah, kok bisa jadi 9,8 meter per sekon kuadrat sama 10 meter dari sama di tahap kedua kuat medan gravitasi potensi adalah energi potensial gravitasi. Terakhir adalah ada 5 bahasan yang kan dibahas setelah hukum Newton. Jadi ini adalah pembahasan selanjutnya atau pembahasan tambahan tentang hukum Newton yang akan kita sebut dengan hukum Newton tentang gravitasi. Jadi kalau gravitasi itu muncul kalau misal adanya daya tarik, kayak misal kita di atas permukaan bumi kayak gini kan, nah kita kok bisa tetap di atas? Itu kenapa? Karena kita ditarik menuju ke pusat bumi, karena ada tarikan yang berupa gaya hukum Newton terhadap pusat gravitasi. Nah, jadi pusat gravitasi itu akan menuju ke dalam atau menuju ke pusat. Jadi kita akan lebih tertarik ke dalam. Tapi nggak cuma itu, kayak misal kalian bisa lihat pergerakan antar planet, kok bisa bumi itu tetap berputar pada porosnya terhadap matahari, kok bisa bulan itu tetap berputar terhadap bumi, kok bisa planet-planet itu berputar terhadap matahari, dan seterusnya. Segala keteraturan yang udah dijelasin dalam Al-Quran. Dan itu dijelasin dalam hukum Newton tentang gravitasi. Meskipun secara dasarnya atau secara detailnya kita masih memiliki beberapa pertanyaan yang harus dijelaskan di dalam hukum Newton tentang gravitasi ini. Tapi sampai sekarang sebenarnya belum diketahui. Makanya kita pakai mekanika klasik yang udah dijelasin oleh Newton. Nah, kita masuk ke yang pertama. Jadi aku tulis dulu. Bentar ya, aku masukin teman kalian. Nah, ini kita akan membahas tentang hukum Newton tentang gravitasi. Nah, kita akan mulai dari hukum Newton tentang gravitasi. Yang pertama, yang A itu adalah gaya gravitasi. Sama ya, kalau gaya gravitasi simbolnya adalah F. Jadi, kalau misal ini ya, ada dua buah planet kayak gini. Nah, ini misal planet Neptune, nah, planet Namex. Nah, ini planet A dan juga planet B. Kalau misalnya ini matahari, misalnya ini bumi, ibaratnya biar gampang. Nah, di sini nanti enggak, Ding. Di sini tuh mereka itu kayak ada saling tarik-menarik gaya grafi antara A dan juga B. Nah, di sini nanti dia itu ketarik kayak gini, itulah gaya gravitasi gaya yang A, di sini adalah gaya yang
B. Nah, keduanya ini nanti kan otomatis gaya tarik yang menarik. Cuma ketika udah tarik menarik kayak gini, ini kita taruh di sini, berarti kan otomatis dia memiliki sebuah jarak. Sebenarnya jaraknya itu diatur dari pusatnya, titik pusat dari bumi ataupun titik pusat dari planetnya. Nah, jadi kayak misal ada dua buah planet atau dua benda kayak gini, dia itu sebenarnya saling tarik menarik kayak gini. Nah, tarik menarik itu karena ada apa? Karena ada gravitasi. Jadi mereka saling tarik menarik. Kayak misal juga manusia ya, ini manusia di atas permukaan bumi, ya kan? Permukaan bumi kayak gini, kok bisa ketarik itu kayak gimana? Karena ada gaya gravitasi bumi. Gaya gravitasinya antara apa? Antara bumi dan juga manusia. Jadi ketarik kayak gini. Itu dipengaruhi ini juga terhadap ada R-nya. Nah, jadi persamaan apa yang akan nanti berpengaruh di gaya gravitasi ini? Persamaannya dipengaruhi oleh F sama dengan G besar M A gitu aja ya, M B dibagi dengan R A B kuadrat. Jadi ini ada dua titik ini R A B kuadrat. Jadi persamaan untuk gaya gravitasi ini kayak gaya hukum Coulomb. Nah, sebenarnya gaya tarik menarik antara A dan juga B, FAB, makanya nanti disebut dengan FAB. FAB itu jadinya kayak gini, G MA massa A kalikan massa B, jarak antara keduanya FAB dikuadratin. Ini juga sama kalau misal manusia, berarti ini adalah massa bumi, ini adalah massa manusia, di mana R-nya adalah R kuadrat. Kalian bertanya, G-nya apa? Bentar aku masukin dulu. Nah, terus keterangannya gimana? F itu adalah gaya gravitasinya. Jadi, F itu adalah gaya gravitasi dalam Newton. M-nya itu adalah massa A, ini nggak perlu ya. B itu adalah massa B. RAB itu adalah jaraknya. Nah, ini yang tanya adalah G. G itu apa? Nah, G itu adalah tetapan gravitasi. Ini hampir sama kayak hukum Coulomb ya. Kalau hukum Coulomb dulu kan kalian bisa tahu kalau misal tetapan yang depan kan F sama dengan K1 Q2 R kuadrat kan sama ini sebenarnya. Nah, cuma ini ditetapin dalam gaya gravitasi. Jadi persamaannya hampir sama. Tetapan gravitasinya adalah 6,67 kalikan 10 pangkat min 11 Newton meter kuadrat per kilogram kuadrat. Nah, jadi tetapan gravitasinya adalah 6,67 kalikan 10 pangkat min 11. Tapi biasanya dalam perhitungan itu G-nya ini nggak perlu dimasukin. Jadi biarin dalam G. Misal ketemunya ini ya adalah 6. Nggak perlu 6 kalikan 6,67. Biasanya jawabannya adalah 6G. Gitu. Jadi kalau misalnya ketemunya 5, berarti 5G. Jadi nggak perlu dimasukin dua-duanya. Itu nggak perlu. Nanti soalnya malah jadi panjang hitungannya. Nah, di sini nanti berarti perhitungannya ada kayak gini. Misal, ini contoh yang pertama ya. Kita langsung modelnya ke contoh soal ya. Contoh. Yang pertama kayak gini. Model yang pertama. Contoh satu aja ya. Contoh satu. Ya, yang pertama. Ini ada planet A. Ini ada planet B. Nah, dia berjarak 2 meter. Gini. Sebenarnya jaraknya itu ingat ya, harus terhadap pusatnya. Tapi biasanya gambarnya itu nggak terlalu terhadap pusat ya. Biasanya gambarnya itu cuma dari sini sampai sini itu 2 meter gitu. Tapi sebenarnya jarak yang paling tepat atau jarak yang benar itu adalah dari pusatnya setiap planetnya atau dari jari-jari awalnya. Jadi kalau misal soalnya itu diketahui jari-jari A, jari-jari B dengan jarak antara A dari permukaan kayak gini tulisnya 2, berarti jangan lupa jari-jarinya dimasukin. Misal di sini ya, misal nanti soalnya cuma kayak gini, nih 2 meter. Tapi diketahui jari-jari A-nya itu RA sama dengan 1, RB-nya sama dengan 2. Berarti nanti 1 tambah 2 tambah 2. Jadi tetap dimasukin jari-jarinya. Jadi memang hitungnya itu harus selalu dari pusat dari planetnya. Jangan cuma jarak di antara dua permukaannya. Jadi nggak boleh seperti itu. Di sini contohnya massa yang A itu sama dengan 2 kg aja deh. Massa yang B 3 kg. Nah, berarti nanti ngitungnya gimana? Berarti ngitungnya langsung F sama dengan G MA kalikan MB dibagi dengan 2, kok 2, tak gini. RAB kuadrat. Berarti
G-nya, ingat G-nya tetap dalam G aja, kecuali kalau misal soalnya emang dibutuhin dalam bilangan yang lain. Nah, itu baru dimasukin bilangan yang lain. 2 kalikan 3 dibagi Halo, udah denger nggak? Denger nggak? Denger nggak? Denger nggak? Dengar. Bertahap. Dengar Ustaz. Oke, aku ulangin ya. Oh ya, tadi tiba-tiba sinyalnya hilang sendiri, terus mati sendiri, terus langsung auto mute, ya kan? Nah, tak ulangin lagi. Jadi di gaya gravitasi ini model soalnya itu ada banyak banget ya. Nggak banyak banget sih, sebenarnya cuma 3 atau 4. Nah, ini model yang pertama. Jadi model yang pertama itu langsung dimasukin, langsung F sama dengan G, MAMB, RAB kuadrat. Jadinya 3/2G. Jadi tinggal langsung masukin pertama, langsung masukin ke persamaannya. Ini ada pertanyaan nggak? Nggak ada ya. Ini setiap udah selesai, udah full kayak gini, aku mundurin ya. Jadi bisa kalian sempetin waktu buat screenshot atau sebagainya. Ini yang satu, ya kan? Yang kedua, yang kupus. Yang kedua, kalau misal dia itu terhadap manusia kayak gini ya, ada manusia di atas bumi. Ini contoh 2. Ini misal, ya ini baru yang pertama. Ini misal manusia dengan massa 5 kg. Bumi asumsinya, jangan dikasih ini deh. Buminya karena besar banget ya masanya ya. Ini masanya tak biarin dalam M, ya kan? Massa manusia, M. Massa bumi adalah 10 M. Nah, 10 manusia, massa manusia. Jari-jarinya adalah R. Jadi jari-jari bumi. Jadi kayak kita berdiri kayak gini di atas bumi, terus ini manusianya, ya kan? Nah, berarti gaya gravitasi yang dialami oleh manusia ini berapa? Ya kan? Gaya gravitasi yang dialami manusia itu berapa? Berarti kita bisa masukin kayak gini langsung. F sama dengan G M kalikan M per R kuadrat gitu aja ya. Berarti G-nya langsung dimasukin. Ini M karena tadi 10 kali MM, berarti ini jadikan dikalikan 10 M. Dikali lagi dengan R kuadrat. Jadi nanti bisa persamaannya dalam bentuk kayak gini, 10 M kuadrat per R kuadrat. Jadi bisa langsung kayak gini bentuknya. Jadi enggak selalu hitungannya itu dalam bentuk angka yang utuh, tapi biasanya dalam bentuk bilangan kayak gini, 10 M 2 kuadrat. Nah, kedua, gimana kalau misal ketiga ya maksudnya. Bentar, langsung teman-teman. Afi Ceria itu Australia ya. Oke. Nah, kalau misal nih ya nomor 3. Kalau misal manusianya ngambang, ya kan, ngambang di atas langit ya, dia ngambang. Nah, kalau misal dia ngambang kayak gini, ingat ciri-ciri itu selalu diukur dari bawah. Kalau misal di sini itu adalah R, di sininya adalah 2R, berarti nanti R-nya yang masuk itu adalah 3R. Jadi
jari-jarinya adalah jadi 3R. Jadi kalau misal ada manusia, ya kan, dia di atas sebuah tangga setinggi 2R, di atas permukaan bumi dengan jari-jari R, maka berapa gaya gravitasinya? Berarti nanti langsung sama, F sama dengan G, M kalikan M. Ini massa manusianya sama kayak tadi ya, massa manusia aku anggap M, massa bumi aku anggap 10 mm, maksudnya 10 manusia, dibagi dengan R kuadrat. Berarti di sini nanti G, massa manusianya adalah M, ini 10 M dibagi, nah R-nya ini bukan lagi R aja, atau 2R, tapi digambah 2R tambahkan dengan R. Berarti jadi 3R kuadrat. Gitu. Berarti ini ketemu G sama dengan 10 M kuadrat per 9R kuadrat F-nya. Nah, nanti kalau misal kalian bingung G-nya tadi berapa, mungkin yang baru datang, Ali, G-nya itu adalah 6,67 kalikan 10 pangkat minus 11. Cuma karena hitungannya itu biasanya terlalu panjang, biasanya penjawabannya itu biasanya tetap dalam J, G, K, ya kan. Nah, tetap dalam G. Nah, jari-jari atau jaraknya itu selalu diukur dari pusatnya. Karena sebenarnya yang menciptakan atau memunculkan gaya gravitasi atau daya tarik menuju ke pusat bumi adalah pusat buminya. Makanya biasanya R-nya itu harus diukur dari pusat bumi. Jadi ketiga, kalau misal R-nya aja cuma di atas kayak gini, berarti ya udah masukin R-nya. Tapi kalau misal dia di atas setinggi 2R dari permukaan bumi, berarti 2R tambah R. Jadi jangan dilangsung. Itu yang ketiga. Ingat, contohnya ada banyak, modelnya ada banyak. Jadi nggak cuma 3. Ada berapa? Ya ada banyak. Nah, kabar. Aku hapus dulu. Ini 3. Terus yang keempat. Nah, kita ibaratin di sini tuh nggak cuma dua planet. Kan tadi cuma 2 planet kan. Langsung masuk FB, FA. Nah, gimana kalau misal 3 planet? Ya kan? Sabar, ya asik. Gimana kalau misal ada 3 planet? Planet Namex, planet Jupiter, planet Neptunus. Ada 3 planet. Kok planetnya jelek? Ya, planetnya nggak bener. Karena dia mengalami ada A, B, C. Jadi 3 planet. Jadi nggak cuma 1 planet aja. Kalau tadi kan ada 2, ya kan. Kalau 1 itu dia nggak ada apa-apanya. Karena dia nggak ada interaksi antara dua benda. Kalau misal 1 planet aja. Makanya harus ada benda lain yang menjadi acuannya. Nah, di sini ada A, B, dan juga C. Ada 3 planet. Nah, kalau misal 2 planet tadi kan cuma antara A dan juga B. Nah, di sini berarti harus kayak gini. Jadi kita gambar dulu garis gayanya. Ada gaya AB, maksudnya apa? A terhadap B tarik menarik. Jadi ini tuh adanya tarik menarik ya. Karena gaya gravitasi itu menarik. Jadi beda sama gaya magnet. Dia itu ada nanti tolak menolaknya. Tapi kalau di dalam gaya gravitasi dia itu kayak saling memberikan tarikan. Nah, makanya dia nanti selalu arahnya menuju ke planet yang dituju. Kayak misal ini AB, berarti ini FAC. Terus di sini berarti apa? Ini adalah FBA. Di sini adalah FBC. Ini juga sama, mepet, FBC. Di sini adalah jelek. Ini berarti apa tadi? FCB, berarti di sini F. Grogi lah. Masih tonton ya. Ntar tak hapus, nggak enak. Mepet. C. Berarti di sini adalah FCB, di sini itu adalah FCA. Jadi kayak gini. Jadi selalu ada ini masing-masing ya. FAB itu adalah A terhadap B, FAC itu adalah A terhadap C, B itu berarti BA maksudnya, B terhadap A, dan BC itu adalah B terhadap C, sama ini dan seterusnya. Dan di sini nanti juga punya masing-masing jari-jarinya. Ini misal RAB, di sini adalah RAC. Banyak banget kan? Nah, kayak gini. Terus kalau kayak gini gimana nanti caranya? Gini, kalau misal ada banyak kayak gini, itu tergantung. Kalian mau nyarinya yang apa? Kalau misal mau nyari FA atau gaya gravitasi di A, berarti FA sama dengan FAB ditambah FAC, kayak gitu. Nah, kalau gaya di B, gaya gravitasi di B berarti gimana? Gaya gravitasi di B, ingat, ini gaya, ada arahnya, berlawanan, berarti dia itu dikurangin. Tapi di sini nanti minus sama positif itu kan sama kayak sebelumnya. Vektor itu hanya menunjukkan kalau misal dia itu memiliki arah, ya kan? Sama kayak di sini. Kalau misal dia arahnya berlawanan, boleh kamu mau FBC atau FBA duluan,
FBC min FBA, atau FBA min FBC, terserah. Nanti kalau misal kalian FBC min FBA, terus hasilnya negatif, oh berarti dia ke arah FBA. Kalau misal FBA min FBC hasilnya positif, oh berarti ikut FBA. Atau gampangannya yang besar aja dikurangi yang kecil, arahnya ngikutin yang lebih besar. Terus FC itu sama kalau ini FCB ditambah dengan FCA. Jadi nggak perlu, oh ini arahnya ke kiri, harusnya minus-minus itu. Nggak perlu kayak gitu ya, karena ini tuh hanya menunjukkan arahnya menuju ke mana. Kalau FCB dan FCA maksudnya dia menuju ke A dan juga B. Kalau yang A berarti menuju B dan juga C. Nah, terus kalau misal mau cari semuanya, apa yang dicari semuanya? Nah, carinya satu-satu aja. Kita langsung masuk ke contohnya. Misal ini kayak gini dulu. Kalau misal mau tulis, kita mau langsung ke contohnya. Misal kita hapus. Nah, ini nanti juga ngitungnya pun banyak banget. Ingat, kalian harus bersabar dalam mengerjakannya. Ini misal A, masanya misal MA sama dengan 2 kg, ya kan? Yang B, masa B misal 3 kg lah. Yang C, angkanya jelek nggak apa-apa. MC sama dengan 4 kg, oke. Ini aku ngasal angkanya. Terus habis itu jari A dan juga B adalah 2 meter. Ini bikin 2 meter. Di sini dibikin 3 meter. Nah, jadi A terhadap B adalah 2 meter, B terhadap C adalah 3 meter. Berarti cara nyarinya gimana? FA. Nah, ini tuh ngitungnya harus satu-satu. Berarti FA. FA itu kan kayak tadi, berarti ada FAB ditambah dengan FAC. Jadi ngitungnya gimana? Berarti dimasukin di sini G, F tambah, maksudnya 2 kuadrat. 2 kuadrat. Nah, ini G, FAC-nya ada A dengan C. Nah, AC itu jaraknya 2 sampai 3 ya. Sama 3 ya, atau 5. Berarti nanti tetap jaraknya 5. G-nya berapa? 2 dikalikan 4 dibagi dengan 5 kuadrat. Kayak gitu. Dimasukin ini adalah total penjumlahan A sampai C atau 5. Berarti di sini dapatnya 2 kalikan 3, 6. 6 dibagi 2. 6 dibagi 2. Berarti ini 6 per, kok 6? 3 per 2G ditambah, ini berarti 8 per 25. G juga. Nah, tinggal disamain penyebutnya. Ini yang A, saya bentar. Ya, benar. Berarti FA-nya kita samakan penyebutnya sekalian. Berarti di sini jadinya adalah gede banget, 25. Kok 25? 50 aja. 50 bagi 2, 25. 25 kalikan 3. Makan itu. Tambah 2, ini adalah 16J. Ini JJ-nya. Nah, berarti FA-nya ketemu 91 per 50G. Nah, ini untuk yang A. Kalau misalnya yang B, ini yang FB, sama dengan bisa kalian tulis FBA min FBC, terserah. Nah, ini bergantung ya yang besar yang mana, karena biasanya lebih enaknya itu dicari-cari dulu satu-satu, tapi aman. FBC, FBA-nya itu berarti G, BA itu adalah 2 kalikan 3 dibagi dengan 2 kuadrat, jangan lupa dikuadratin. G dikalikan 3 kalikan 4 dibagi dengan 3 kuadrat. Nah, berarti di sini dapatnya adalah tambah. Dikurang. Ini nanti 950G ke arah kanan ya, atau ke arah menuju ke B dan juga C. Dan di sini berarti G-nya adalah sama kayak tadi, 3 per 2G, G kurangi dengan ini 3 berarti 4 per 3G. Nah, udah sampai nyemutku. Berarti ini FB-nya adalah samakan ini ya. Ini 6 bagi 2, 3, 9G kurangi 6 bagi 3, 2, 8J. Berarti jadinya adalah 1 per 6G. Dah. Berarti kalau ini positif, berarti arahnya kemana? Oh, ngikut FBA, karena yang FBA yang positif. Berarti nanti
1/6 G ke arah FBA, berarti ke arah A, gitu. Terus yang C-nya tak taruh atas ya, nggak cukup. FC itu berarti sama kayak tadi, FCB ditambah dengan FCA, berarti ini G, langsung aku masukin 2-nya tadi. Berarti ini sebenarnya sama ya nilainya kayak yang A, berarti G itu 2 kalikan 4, ini yang B. Yang B itu berarti 4 kalikan 3 dibagi dengan 3 kuadrat ditambah 4 kalikan 2 dibagi dengan 5 kuadrat G. Berarti di sini nanti ketemunya adalah 33, berarti ini 4/3 G, beda ding. Ini 8/25 G. Nah, G. Berarti sama kan menyebutnya 25, ya mepet banget asli. 25, kok 25? Ini 75 aja, 25 kalikan 4, berarti 100 G ditambah 3 kalikan 4, 24 G, berarti G. FC-nya sama dengan, aku ngomong sendiri ini berasa, 124 G. Nah, di sini, ini ada 3 model ya. Jadi kalau misalnya menyaringnya harus satu-satu, jadi yang A sendiri, yang B sendiri, yang C sendiri. Jadi FA-nya itu dihitung dengan kayak gini karena arahnya sama ya. Jadi ini tak gambar garis gayanya aja sekalian. Sini adalah FAB, sini adalah FAC, di sini ada FBA, sana dengan FBC, sini ada FCB, di sini adalah FCA. Nah, ini ada pertanyaan? Halo? 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 Kenapa diam? Gak ada ya? Gimana Salim? Dulu kan. Apa? Dipahami dulu. Oke, dipahami. Jadi ini tuh sebenarnya tinggal masukin aja ya. Persamaannya cuma satu aja. Dan untuk arah-arahnya dan juga penjumlahannya itu tinggal dijumlahin antara A dan juga B dengan C, dan seterusnya. Jadi cuma kayak gini. Mungkin bisa di-screenshot dulu. Udah ya. Nomor Revin Novel diem sangat ya. Biasanya dia banyak tanya. Nah, ini yang model nomor 4. Nah, sekarang model yang nomor 5. Berarti ada satu model lagi ya. Nomor 5. Kalau tadi kan udah jelas ya, maksudnya 3, ya kan? Tapi arahnya tadi sejajar. Gimana kalau misalkan bendanya atau planet ini kita bentuk segitiga sama sisi, ya kan? Sama sisi. Misal di sini ada bentuknya. Ini adalah A. Di sini adalah B. Di sini adalah C. Nah, kan ada 3. Ini anggap aja sama sisi ya. Sama sisi cuy. Ini enggak sama sisi sama sekali. Nah, kalau kayak gini gimana? Nah, ini kan berarti sama ya. Arah garis gayanya. Berarti di sini nanti ada FAC. Ini tarik ke sini. Berarti ini ada FAB. Di sini ada FBC. Di sini ada FBA. Jadi ingat, di sini itu ada FCA, ini ada FCB. Jadi ingat di sini tuh nggak ada tolak menolak ya. Jadi ini bukan muatan positif atau jadi ini bukan muatan positif atau muat negatif. Jadi nggak ada. Ini misal di sini dia tolak menolak, terus akhirnya arahnya berlawanan gini, itu nggak kayak gitu ya. Jadi emang ini arahnya adalah tarik menarik semuanya. Jadi ini FAC ya arahnya menuju C. FAB ya berarti arahnya menuju B, FBA berarti menuju A, FBC berarti menuju C, dan juga FCB itu menuju B, dan FCA menuju A, dan seterusnya. Dan karena dia itu asumsinya adalah sama sisi, berarti sudutnya itu berarti bentuknya 60 derajat, 60 derajat, 60. Kok 60? Ngawur. Bener tak? malah Oke. Domestik negara. Illuminati. Ini bukan Illuminati, ini segitiga. Nah, ini jadi udah ada kayak gini ya. Jadi bentuknya gini. Terus perhitungannya gimana? Kalau misal dia bentuknya
seperti ini. Nah, bentuknya seperti ini berarti ngitungnya gimana? Nah, berarti ngitungnya ya gimana? Ngitungnya berarti kita bisa pakai seperti ketika kalian ngerjain vektor dulu. Jadi vektor itu kan karena dia membentuknya sudut 60 derajat, maka dia itu akan berbentuk FA, berarti kita bisa ngambil FA itu adalah pakai yang akar. Nah, berarti akar FAC kuadrat ditambah FAB kuadrat ditambah 2 kali FAC kalikan FAB cos alfa. Jadi kayak gitu. Jadi masuknya ke sin konstan lagi. Nah, kita balik lagi. Nah, kalau misal FB berarti berapa? Nah, FB juga sama, FBA kuadrat ditambah dengan FBC kuadrat ditambah 2 FBA kalikan FBC cos alfa. FC gimana? FC juga sama, FCA kuadrat ditambah FCB kuadrat ditambah 2 FCA kalikan FCB cos alfa. Jadi masuknya ke sini lagi. Nah, untuk ngitung FAC sama kayak ngitung tadi. Jadi misal dimasukin bagian pembahasan 5 ya. Nah, jadi langsung semua damai ya. Oke. Ini ya, jadi seperti ini. Gini udah ada kayak gini lagi. Untuk perhitungannya gimana? Perhitungannya juga sama. Gak apa-apa. Nah, jadi perhitungannya itu juga sama kayak tadi. Misal ini aku kasih contohnya. Ini kalau misalnya mau di screenshot dulu. Habis ini aku kasih contoh soalnya. Jadi yang bagian bawah akan aku hapus. Ini udah ya. Bagian bawah aku hapus. Hapus cuy. Ini aku kasih salah satu hitungannya aja ya. Atau dua, terserah. Gak apa-apa. Dan karena dia sama sisi, berarti jaraknya aku bikin sama semua. 2 meter. 2 meter. Dan juga 2 meter. Sini 2 meter. Ya kan, di sini 2 meter. Sini 2 meter. Nanti kalau misal sudutnya mau berubah nggak sama sisi, ya nggak apa-apa. Ini caranya juga sama. Yang penting adalah FAB dan berapa belanja tadi. Ya. Nah, berarti ini tak bikin 2 semua aja ya. Masa A sama dengan 2 kg. Masa B-nya sama dengan 2 kg. Masa C-nya sama dengan 2 kg. Biar enak cuy ngitungnya, ya kan. Nanti dihitung jadinya 1 semua. Kok 1 semua ya? Nggak jadi 2. Ini adalah 4 kg. Ini jadinya berapa ya enaknya ya? Ini 1 kg. Nah, jadi kayak gini. Jadi ini contoh soalnya, masa satunya adalah 1, 2 ini adalah 4, dengan jaraknya adalah ini jaraknya 2, di sini 2. Jadi nggak perlu dibikin miring ini, nggak perlu ya. Nah, kita mau nyari yang FA dulu. FA sama dengan akar, ini carinya satu aja ya, karena kebanyakan nanti. Ini adalah FAB kuadrat ditambah FAC kuadrat ditambah 2 kali FAB FAC cos alfa. Banyak banget ya. Santai. FAB-nya kita cari, ya, langsung aja ya dimasukin ya. Panjang banget, ini nanti akarnya. Akar di dalam akar, enggak ding, bukan akar di dalam akar. FAB kuadratnya, berarti ini dalam G, ya kan, G. MA-nya berapa? 2, MB-nya adalah 8, berarti 2 kalikan 8 dibagi dengan 2 kuadrat. Nah, ini kan bisa dicoret, enak. Ditambah G kalikan, ini kayaknya akarnya kurang panjang deh. Seru ini nggak panjang. G berarti 2 dikalikan 1 dibagi dengan 2 kuadrat. Kok nggak enak ya kalau 1 ya? Kita bikin jadi 6 aja. 6, mantap. 6 R kuadrat ditambah dengan 2. Bentar, posisinya jadi kurang besar ya. Bentar, aku tulis ulang aja. Ini kurang cukup ternyata. Tak taruh di sini ya. Nah, ini cukup. Ini FA sama dengan akar
FAB kuadrat ditambah FAC kuadrat ditambah FAB FAC cos alfa. Akar, nah akarnya banyak banget. FAB-nya tadi G 2 dikalikan 4 dibagi dengan 2 kuadrat, ditambah G 2 dikalikan 6 dibagi dengan 2 kuadrat, ditambah 2 kalikan, ini kuadrat ya, kuadrat. Nah ini kan panjang banget akarnya. Nah 2 dikalikan G 2 kalikan 4 dikuadratin, dikalikan lagi G kalikan 2 kalikan, berapa ini tadi? Berapa? 6, 2 kuadrat, cos 60 derajat. Welcome to kebanyakan. Nah, jadi panjang banget ya. Tapi nggak apa-apa banyak. Nggak apa-apa apanya, ya tetap aja apa-apa. Nah, ini berarti akarnya sampai ke sana. Nah, ini berarti 2-nya bisa tak coret. Nah, kan enak kayak gini. 2 kuadrat adalah 4, berarti 4G kuadrat ditambah 2 ini 6 dicoret sama 2 jadinya 3 berarti ini 3J kuadrat 9 ya 9G kuadrat ditambah 2 kalikan tadi jadinya 2 ya 2G 3G cos 60 setengah. Nah ini tak pindah ke sana naik ke atas. Ya, sama aja. Nah, ini kan lebih enak. Berarti 4G kuadrat ditambah 9G kuadrat. Tambah ini 2-nya tak coret kayak gini aja. Biar nggak ribet. Dia banyak masalah. Berarti ini akar. 4 tambah 9. Jadinya 13G kuadrat. Ditambah dengan 6G kuadrat. Berarti jadinya adalah akar 19G kuadrat. Atau bisa disederhanain FA sama dengan akar 19 Newton ya satunya. Nah, udah. Ini tuh pertanyaan. Dulu kemancet. Oke, ada pertanyaan. Kalau nggak bertanya ini nanti akan lebih panjang lagi. Jadi bisa tanyain dulu. Mungkin kalian bisa mencoba untuk mencari FB dan juga mencari FC. Silahkan nanti kalian bisa latihan untuk mencari FB dan juga FC. Karena nanti kebanyakan ya ini terlalu full. Terlalu buang-buang waktu. Imlek libur, enggak. Aku nggak merayakan Imlek ya. Nah, jadi ini adalah contoh yang kelima. Ada model yang nomor 5. Nah, jadi kalau misal mau tanya, bisa tanya sekarang ya. Kalau misalnya dilanjutin nggak bisa, nanti malah bingung. Oke, ini yang nomor 5. Kalau nggak ada yang bertanya, aku anggap, atau ini yang B sama C mau sekalian, nggak usah ya. Halo, kalian gimana semuanya? Oke, nomor 5, skip. Ya, pada diem susah tuh jadinya. Kalau misal kalian nggak berani ngomong, bisa ngomong aja di kolomnya, di komentar aja, nanti langsung kebaca kok. Yang modal nomor 6. Ntar aku masukin teman kalian ya, bilang ya. Aku tuh selalu gini ya. Oke, lanjut nomor 6. Buat contoh yang nomor 6. Kalau tadi kan cuma 3 ya kan. Tadi cuma 1 nggak bisa. Jadi 2 ya kan, 2 udah. 3 juga udah. 3-nya sejajar ya tapi. Terus 3. Terus kalau misal 3-nya bentuk segitiga juga udah kayak gitu. Kalau misal tadi bentuknya 4. Kalau bentuk 4 ya sama kayak model bentuknya 3 tadi, cuma ditambahi dengan menjadi 3 kayak yang ke-6. Iya emang banyak banget ya, jadi mohon bersabar ya. Yang ke-6 itu kalau misal ke-4, kalau 4 atau 3 kan nggak bisa. Kalau 4 tapi bentuknya persegi panjang ya kan. Kalau misal bentuknya persegi panjang, wih banyak banget coy. Nah, 4 ya kan, bentuknya persegi. Ini persegi atau persegi panjang ya?
Anggap aja persegi panjang ya. Sama aja sih sebenarnya kalau misalnya mau nyari persegi sama persegi panjang, dia nggak ada bedanya. Nah, kalau di sini jadinya 4. Di sini ada A, ada B, ada C, ada D. Berarti gimana? Oke, kayak ditarik lagi, kayak tadi. Di sini berarti ada FAD, di sini ada FAB. Lah, C-nya gimana? Apakah lurus kayak gini belok sini, atau kalau lurus sini belok sini? Enggak ya, kalau yang C berarti otomatis ke sana. Berarti ini adalah FAC. Nah, kayak gini. Berarti kalau tadi kan 3 kan tadi cuma ngangkut aja ke sana sama sini. Tapi kalau misal yang ke-6 atau yang model yang ke-6 ini 3 berarti ada FAD, FAB sama FAC. Nah, planet bisa nggak bentuk kayak gini? Ya, planet kira-kira kalau misal bentuknya 4 kayak gini, kira-kira posisinya kayak gimana ya? Bisa aja ya. Misal ini matahari ibaratnya. Ini matahari ya kan. Ini orbitnya bentuk kayak gini. Ini ada bulan. Kok bulan? Ini ada bumi. Ini ada Jupiter. Ini ada Marsnya di sini. Ini ada Mars. Terus di sini ada Saturnus. Nah, kalau misalnya kita bentuk, nah ini kan dia bentuknya persegi. Nah, ya kan? Dia kan bentuknya persegi. Berarti kan ada gaya tarik antar planet ini. Nah, ini kalau misalnya kita garis-garis, nah itu kan jadinya persegi. Ya enggak? Atau persegi panjang lebih tepatnya ya. Bisa juga segitiga kalau misal cuma berdasarkan 3. Ini enggak dianggap. Nah, ya kan? Nah, jadi bergantung sama. Gak usah mengherankan aku gambar ya, karena gambar itu cuma hanya formalitas, jangan menyalahkan gambarnya. Siapa ini ya? Syauki Rehan. Bentar ya. Oke, jangan menyalahkan gambar ya. Oke, nggak masalah gambarnya mau gimana aja, karena aku gambarnya juga cepat, karena juga bukan guru seni rupa. Katanya gak ada yang bilang libur, itu yang bilang libur sesat. Nah, kalau nomor 6 ini, gimana cara pengerjaannya? Cara pengerjaannya, dia itu harus menggunakan Fx dan juga Fy. Jadi, mau nyarinya harus Fx dan Fx-nya berapa, Fy-nya berapa, baru nanti ketemu Fa sama dengan akar Fx kuadrat ditambah Fy kuadrat. Jadi langsung Fx-nya berapa? Fx-nya, kalau misalnya ini kita meninjau yang A ya, Fx yang A, ini yang A, berarti bisa dimasukin di sini. Sini taruh di sini, berarti ini jadi FAC. Cos apa sin? Ini kalau FAC, cos apa sin? Sin. Kalau di sini FAC, berarti FAC adalah cos. Nah, kayak gini. Berarti masukinnya Fx-nya adalah FAD ditambah dengan FAC sin alfa. Fy, kembali. Fx-nya FAB ditambah FAC, maksudnya FAC ya, cos alfa. Terus di sini adalah FAD tambah FAC sin alfa. Nah, nanti ketemu X sama Y-nya, masuk ke Fx kuadrat tambah Fy kuadrat. Nah, terus alfanya berapa? Nah, mungkin kalian tanya, alfanya berapa? Alfanya kalau misalnya dia itu kan persegi kan otomatis, kalau segini aja 90 derajat, ini tuh tengah-tengahnya. Berarti di sini adalah 45 derajat. Kayak gitu. Jadi untuk perhitungannya nanti juga tinggal dimasukkan ya. Kita coba satu contoh aja. Kita mau nyari yang A. Nah, kita mau nyari yang A dulu. Misal ini tak kasih persegi panjang ya tadi ya. Berarti sini adalah 2 meter. Sini sampai sini adalah 2 meter. Ini aku mencoba menggambarnya lebih bagus. 4 meter. Ini berarti sama ya. Ini juga 4 meter. Ini juga 2 meter. Nggak usah tak tulis lagi. Di sini massa A-nya adalah, tak bikin sama aja ya semuanya. 2 kilogram. 2 kilogram. 2 kilogram. 2 kilogram. Masanya identik.
Sakit perutku ngomong terus. Nah, 2 kilogram, 2 kilogram, 2 kilogram. Ada sebanyak ini. Nah, terus kita mau nyari FA. F atau gaya gravitasi di A berapa? Nah, FA berarti kayak tadi kita mau nyari Fx dulu. Fx sama dengan FAB ditambah dengan FAC cos alpha. Nah, FAB-nya berarti kayak tadi G, A-nya itu adalah 2 kalikan 2, jariknya adalah 4 kuadrat, G, ini benar ya. Yang G itu adalah dia adalah 2 dikalikan 2, jaraknya itu, nah ini jaraknya harus hati-hati. Kalau misal di sini 4, di sini 2, berarti di sini berapa? Berarti kan dia bisa Pythagoras. Kalau misal dia persegi kan dia bisa langsung 2 kali 2 ya. Karena pakainya diagonal. Kalau di sini berarti kita kayak yang Pythagoras, berarti jadinya adalah 4 kuadrat 16 tambah 4 20. 20 berarti akar 20 ya. Di sini adalah akar 20. Atau 2 akar 5 aja. Nah, di sini jadinya adalah 2 akar 5. Jadi jaraknya tetap pakai jarak yang ke sini ya, bukan jarak di sini tambah sini, enggak. Berarti jaraknya adalah 2 akar 5 dikuadratin kalikan cos 45 derajat. Tuh. Berarti di sini jadinya adalah 2 dicoret 2. 4 berarti ini adalah 1/4 G ditambah. Nah, ini biasanya angkanya jeleknya kayak gini. 42 ini berarti 1 4, 2, ini coret-coret, berarti ini, enggak ding. Ini berarti 4/4, dicoret berarti 1/5, 1/5 G, cos 45 adalah setengah akar 2. Langsung tak tulis aja ya. Setengah, enggak ding, sama bingung. Berarti Fx-nya sama dengan 1/4 G ditambah 1/10 akar 2. Kok di Oke, nah ini angkanya jeleknya jadinya kayak gini. Jadi emang angkanya jelek kalau misal dia pakainya kayak gini karena emang studinya bentuknya akar 2. Ini yang Fx, terus sekarang yang Fy. Jadi panjang ya caranya itu. Panjang banget asli. Ini Fy. Fy itu berarti gabungan kayak tadi, berarti FAD ditambah dengan FAC sin alpha. Ini tak cepetin aja ya, karena emang space-nya dikit. FAD tak tulis di sini ya. FAD-nya adalah tadi berapa? G kalikan 2 dibagi dengan 2 kuadrat ditambah dengan FAC-nya G kalikan 2 kalikan 2 sama kayak tadi. 2 akar 5 kuadrat sin 60. Sin 45 derajat. Berarti ini jadinya G ditambah. Oke, kalian harus tetap berjuang ya. 1/5 berarti 1/10 akar 2G. Berarti sama ya. Ini langsung masukin G ditambah 1/10 akar 2G. Sama. Nah, jadi ini yang Fx sama Fy-nya udah ada. Terus baru ketemu nanti FA-nya digabungin. Nah, jadi FA sama dengan akar Fx kuadrat ditambah Fy kuadrat. Semangat ya, nggak boleh menyerah. Berarti ini adalah 1/4 G ditambah 1/10 akar 2. G dikuadratin ditambah G ditambah 1/10 akar 2 kuadratin. Dah, silakan dihitung. Kalau itu kepanjangannya nanti harus dijalankan satu-satu ya, 2 kali, 1/4 dan juga 1/10. Jadi ini aku mentokin di sini. Nah, nanti kalian bisa apa? Lihatin semuanya, Dad. Ya. Nih, gini ya. Maaf ya, bila gambarnya burik, nggak sebagus Saif. Kanannya, Dad. Yang Apa? kos. Nah, itu. Dah. Dah. Dah, Dad.
Oke. Jadi ini nanti tinggal dilanjutin aja ya. Ini kalian bisa menyelesaikan secara matematis sendiri ya. Nah, emang agak nggak enak banget untuk angka soal yang 4 ini ya, bentuk persegi kayak gini emang rada nggak enak ya. Karena emang udah banyak dan juga angkanya juga nggak enak. Makanya jarang banget soalnya ini dikeluarin. Biasanya soal kayak gini tuh dicari untuk percepatan gravitasi atau kuat medan gravitasi. Kalau kuat medan gravitasi nanti lebih sederhana, jadi lebih hitungannya lebih enak. Meskipun yang sama aja sih. Nah, ini yang nomor 6. Nah, sekarang yang terakhir. Sebenarnya kalau misal tambahan aja, planet, ya anggap aja ini bukan planet, ya kan? Planet 2 kg itu anggap aja adalah benda ya, bukan planet. Planet 2 kg itu mungkin adalah planet yang sedang dalam bentuk benih ya. Dia sedang mau menjadi planet. Lagi janin planetnya. Zigot. Ini nomor 6. Sekarang nomor 7. 7 kan? Masih banyak. Jadi bagaimanapun juga zigot kecelakaan. Oke, per 7 ini modelnya udah beda lagi. Kalau tadi kan udah ada ya. 1, 2, 3, 4, bentuknya juga lintasannya juga beda-beda. Itu berarti memakai sudut. Cuma nomor 7 ini model soalnya adalah gimana sih kalau misalnya ya ada planet A. Kita nggak usah makainya planet aja. Kalau planet nanti masanya kekecilan diprotes lagi ya. Aku mau mencoba membuat lingkaran langsung. Nggak bisa coy. Nggak bisa. Aku bukan guru saya lupa. Nah, ini yang A, yang B, yang C. Pertanyaannya kayak gini. Jadi ada sebuah planet A dengan bukan planet, benda A, bisa aja kan asteroid, meteoritnya kan bisa. 9 kg, B-nya adalah 2 kg. Di sini adalah 4 kg. Jadi benda A 9 kg, benda B 2 kg, benda C adalah 4 kg. Ini jaraknya yang diketahui. Jadi jarak A ke B nggak tahu, B ke C juga nggak tahu, ya kan? Cuma yang ditanya, yang ketahui itu cuma kayak gini, A sampai C. Kenapa aku nggak bisa gambar lurus ya? A sampai C. Nah, jadi 10 meter A sampai C itu adalah 10 meter. Tapi kita nggak tahu A sampai B, B sampai C. Soalnya, ataulah pertanyaannya, di manakah posisi? Di mana posisi B agar gayanya sama dengan 0. Jadi, di mana sih posisi B ini biar gayanya 0? Atau FB sama dengan 0. Nah, gimana sih posisinya B ini? Apakah dia di sini, atau di mana? Biar nilainya itu adalah 0, ya kan? Jadi nilainya B-nya itu biar 0, biar dia itu tetap seimbang, stabil. Nggak goyah ke kanan, nggak goyah ke kiri, nah gitu. Tetap di tengah-tengahnya. Nah, kalau kayak gitu, iya, maksudnya nggak condong, bukan posisinya. Maksudnya nggak condong ke A, nggak condong ke B, nggak condong ke kubu kanan, nggak condong ke kubu kiri, gitu loh. Nah, ini adalah FB. Kalau FB itu biar nilainya 0, ingat ya, FB itu kan tadi gimana? FB itu kan sama dengan FAB, kalau FAB. Kan berarti FBA dikurangi FBC, ya kan? Biar 0, FB-nya 0, berarti tinggal FB-nya dibikin 0. 0 sama dengan FBA min FBC. Berarti FBA sama dengan FBC. Nah, harus kayak gini syaratnya. FBA harus sama dengan FBC. Nah, nanti kita tahu posisinya di mana. Kok bisa tahu? Kita masukin di sini. FBA sama dengan FBC. Ingat, F tadi persamaannya apa? G, MB, MA, RAB kuadrat sama dengan G, MB, MC, RBC kuadrat. G-nya sama-sama tetapan. Masanya sama, coret. Masa B ya, bukan A sama C. Nah, RAB. Nah, ini kan yang diketahui baru 10. RAB-nya belum.
RBC juga belum. Nah, terus gimana? Berarti kita bisa bikin RAB itu kita ibaratin adalah X. Nah, RBC adalah 10 min X. Nah, kayak gini. Mau dibalik juga nggak apa-apa. Ini yang 10 min X, ini X juga nggak apa-apa. Sama aja nanti hasilnya. Yang penting itu kalian ibaratin ini X, di sini 10 min X. MA-nya berapa? Masa A. Masa A adalah 9. RAB. RAB-nya apa? X kuadrat. Nah, terus aku harusnya agak ke atas sedikit ya. Ini MC-nya berapa? 4. Nah, RBC-nya berapa? 10 min X kuadrat. Nah, ini ada kuadrat. Bisa nggak dihilangin? Biar ini nggak jadi 10 min X sekalikan 10 min X. Kayak ini kan ribet kan? Nggak bisa kan? Itu nanti kesusahan. Kita kuadratin ya. Kita kuadratin semuanya. Nah, ini banyak banget yang kalian salah ya. Kayak misal kemarin kalian ngerjain soal itu ya. Kalian ngerjain soal di ulangan. Itu banyak banget yang kalian salah. Jadi, kalian kuadratin yang ini, tapi yang ini enggak. Itu salah. Kalau misal begini ya, 2x kuadrat. Misal ini ya. Ini x kuadrat. Bukan ini. Ya, sama aja. X kuadrat tambah x pangkat 4 sama dengan 4 misal. Nah, kalian pada kuadrat ini dia di akar. Jadi x tambah x kuadrat, tapi ini yang enggak. Nah, ini yang enggak. Nah, ini salah ya. Jadi kalau misal kalian mau ngakar, itu akar semua. Sama kalau misal kalian mau ngalikan setengah, misal di sini adalah 1/2x tambah 1/4x sama dengan 2. Ini berarti kalau misal mau dikalikan 4 semua, berarti kan jadinya 2x tambah x. Ini juga harus dikalikan 4 ya. Jadi 8. Nah, kemarin tuh banyak banget yang kalian salah itu ininya itu dihitung, tapi ini yang enggak. Makanya salah itu sekitar nomor 8 kalau nggak salah. Hati-hati ya. Jadi ini aku akar semua ya. Ini di akar berarti 3, di akar X, akar berarti jadi 2, akar jadi 10 min X. Nah, jadi kan 3 min kayak gini. Nah, ini selanjutnya tak taruh atas aja ya. Karena emang posisiku kurang tadi. Jadi kan ketemunya 3X, 2, 10, jadi tak taruh sini. Tapi das ini. Berarti kan 3/X sama dengan 2/10 min X. Pindah ruas saja ya. 3 kalikan 10 min X sama dengan 2X. Ini berarti 30 min 3X sama dengan 2X. 5X sama dengan 30, berarti X sama dengan 6 meter. Nah, X-nya ketemu 6 meter. Berarti X-nya 6 meter. Berarti 10-nya min X berarti 4 meter. Berarti kalian bisa boleh bilang 6 meter ke arah A, 4 meter ke arah C. Kayak gitu. Kalau misalnya ini kalian balik pun juga nanti sama kok. Berarti 6 meter. Kalau dia makanya 6 meter berarti ke A atau dari A. 6 meter ke A. Kalau yang ke B, 10 kurangi X. Berarti 4 meter ke C. Gitu ya. Jadi hati-hati. Ini yang nomor 7. Ada pertanyaan? Lihatin semuanya, Dad. Bisa. Ya. Oke. Yang nomor 7. Dan nomor 7 ini adalah nomor 7 ini adalah yang terakhir. Jadi untuk modelnya soal di hukum Newton gravitasi, terutama di gaya gravitasi, kuat medan gravitasi, dan juga potensial gravitasi, tiga-tiganya caranya sama kayak gini. Model-modelnya juga sama. Cuma nanti tinggal diganti rumus. Daya, ini 7 aja ya, nggak usah banyak-banyak. Nanti nggak kesenangan kalian kalau misal kebanyakan. 7 aja udah kebanyakan ya. Nah, ini yang ke-7. Ini adalah gaya. Wow, ini banyak banget. Nah, itu adalah yang gravitasi. Selanjutnya yang B. Yang B itu adalah kuat medan gravitasi. Atau bisa disebut juga dengan percepatan gravitasi. Nah, ini bisa disebut juga dengan kuat medan gravitasi atau percepatan gravitasi. Simbolnya apa? Simbolnya adalah G kecil. Nah, makanya
Kalian biasanya tahu bahwa W itu sama dengan M kalikan G. G-nya itu diambil dari mana? G-nya itu diambil dari persamaan. G-nya itu diambil dari persamaan yang sama. G sama dengan G besar massa dengan R kuadrat. Dah, ini sama kayak tadi, cuma untuk kuat medan gravitasi, percepatan gravitasi, karena dia itu hubungannya dengan kuat medannya atau kemampuan dari percepatan gravitasinya atau kuat medan gravitasi atau kayak misal magnet itu ya, misal magnet itu adalah daya tarik sekitar magnetnya atau daya tarik dari medan gravitasinya, makanya di sini cuma dipakai satu massa aja. Dan di sini tuh asumsinya adalah masanya itu atau partikelnya dianggap sama atau sangat kecil. Jadi kalau misal di sini ada sebuah planet A ya kan, di sini ada sebuah asteroid kecil banget. Nah dia otomatis berapa sih kuat medannya? Kan itu kan semakin jauh dengan bendanya, maka kan kuat medannya kan semakin kecil, ya kan? Nah ini kuat medan di titik P. Kuat medannya berapa? Ini bukan titik ya, sebenarnya bukan asteroid ya. Cuma posisi kuat medannya ini kan ada banyak kuat medan yang ada di bagian sini, ada di bagian sini, ada di bagian sini. Bahkan sampai ke pusat ya, ingat ya, selalu nyampe ke pusat. Nah, selalu nyampe ke pusat. Jadi kuat medannya itu hanya pada satu bendanya ini, benda A aja. Itu kuat medannya berapa, ya kan? Sama dengan sampai jaraknya itu jari-jarinya posisinya itu sampai kemana. Jadi cuma, ya santai, 4 menit lagi, mohon bersabar. Jadi cuma G ini aja. Untuk hitungannya kalau misal cuma satu kayak tadi, ya udah pakai satu. Kalau misal ada dua medan gravitasi, berarti persamaannya kayak misal 3 gravitasi tadi. Kalau misal 3, nggak bisa ya. Ini nggak bisa 1, 2, 3. Kalau di percepatan gravitasi itu cuma pada titik aja. Jadi nggak banyak. Contoh soalnya ya, ini terakhir nih, 3 menit nih, 3 menit. Terakhir. Jadi asumsi ini contoh aja. Contohnya, ada sebuah benda. Ini tak gambar aja ya. Sebuah benda A, ya kan? Benda A berjari-jari R, ya kan? Benda A berjari-jari R, ditaruh benda. Ada sebuah benda di atas permukaannya. Permukaannya itu masanya adalah M. Massa planet A adalah M. M besar aja ya. Biar bedain sama masanya. Adalah M besar. Nah, ketika bendanya ini ibaratnya nggak benda. Terus bendanya itu sedang bertraveling, dia jalan-jalan, dia pindah ke planet B. Bundernya nggak ngeleker, biarin. Nah, di sini dia itu adalah 2 kali jari-jari planet A, 2 kali R A, ya kan? Bendanya nempel lagi di atas. Nanti kalau misal bendanya mau di atas lagi sama kayak tadi ya, tinggal dijumlah ya. Nempel lagi di sini. Di mana massa benda B sama dengan 2 kali massa benda A. Nah, ditanya berapakah perbandingan percepatan gravitasi di A dibanding dengan percepatan gravitasi di B. Gimana caranya? Karena ini cuma perbandingan, berarti kalian bisa masukin GA banding GB. Masukin aja G massa A dibagi jari-jari di A. Jangan lupa dikuadratin. MB dibagi dengan jari-jari di B dikuadratin. Bisa dicoret. M-nya M. RA-nya R kuadrat dibanding MB-nya. MB-nya 2M. RB-nya 4R kuadrat. Udah tak kuadratin ya. Ini 2RA maksudnya 2R ya. 4R kuadrat. Berarti bisa dicoret, dan dicoret. Berarti pindah ruas 2 banding 1. Ini pindah ruas ke mana ya? Berarti jadi
GA banding GB sama dengan 2:1. Tepat pukul 10 lebih 10. Ini adalah percepatan gravitasi. Nih, nah di sini yang terakhir nih, ada pertanyaan nggak? Kalau nggak ada, aku lanjutin. Ya enggak. Ini udah ya? Udah? Ampun, Tat. Oke. Oke, jadi itu adalah yang terakhir. Oke. Capeknya mulutku. Nah, jadi itu adalah belum bias. Ya, kamu jangan bilangin kalau misal terlalu buruk ya. Ini yang terakhir untuk percepatan gravitasi. Udah ya, jadi ini cuma perbandingan. Nanti untuk potensial gravitasi nanti juga sama, cuma dibilangin R-nya. Jadi kalau misalnya di kuat medan gravitasi dan juga potensial nanti nggak bergantung sama arah, beda banget sama yang gaya. Jadi lebih sederhana yang percepatan dan juga potensial. Kalau yang paling ribet emang bagian gaya gravitasi tadi ya. Oke, jadi karena ini waktunya udah habis dan kalian terlihat masih semangat, jadi silakan mengikuti pelajaran selanjutnya ya. Nah, kalau misal nanti ada pertanyaan lagi, jangan lupa buat tanya langsung aja lewat WhatsApp. Dan sekali lagi aku ingetin buat diisi di Google Form-nya, karena Google Form itu buat nilai tugas. Nilai tugasnya nanti buat apa? Buat nambahin nilai ulangan harian kalian, buat nambahin kalau misal semesteran kalian masih remedi itu buat nambahin nilai itu, dan juga buat nilai harian. Jadi untuk setiap pretest itu semuanya selalu dinilai ya, semuanya selalu ada nilainya. Jadi mohon dikerjakan dengan baik-baik dan jangan lupa diisi. Kalau misal nggak sempat ngisinya sekarang, bisa dikerjainnya setelah pertemuan. Yang penting dikerjain, oke? Dan dikerjainnya harus hari ini, jangan besok-besok. Karena kalau besok-besok udah nggak terhitung ya. Oke, jadi karena waktunya udah habis, aku cukupin dan semangat buat hari ini. Kenapa? Ada yang salah tadi, nomor 5. Oh iya toh? Iya. Yang mana? Ya udah, nanti tinggal dibenerin ya. Kamu samain ke temenmu ya. Kalian juga buru-buru, nanti dibenerin aja ya. Kalau misalnya ada yang salah. Oke.